Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah fala rasulah faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita menghadirkan hati untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita masih dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kami sebagai khotib pada kesempatan ini berpesan dan berwasiat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan meningkatkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Adapun judul khutbah Jumat yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sedekah menjadikan hidup kita lebih bermakna. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi, setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari, setiap matahari terbit. Maka berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis di atas berbicara tentang pentingnya sedekah dalam kehidupan seseorang muslim, bahwa sedekah adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apapun dapat melakukannya, karena sedekah tidak dibatasi hanya dalam hal materi saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan melaksanakan perbuatan baik dengan sesama. Ucapan yang menyejukkan hati atau memberikan senyuman yang simpatik pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu sedikit ataupun banyak, berupa materi ataupun bukan, yang penting adalah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manusia dengan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebaikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebaikan yang berfungsi untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia berdasarkan rasa empati, kasih sayang dan persaudaraan. Memberikan merupakan sumber kebahagiaan, dan seseorang muslim akan merasakan bahagia jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang pada dirinya. Disinilah letak nilai hidup yang sejati bagi seorang muslim. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang manusia yang terbaik dan perbuatan apa yang paling baik dilakukannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa balasan kebaikan tiada lain adalah kebaikan pula. Dan kebaikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya memperoleh balasan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanatin falahu asru amsalihah wa man jaa bis sayyi'atin fala yujza ila mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasannya melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang baik adalah yang mampu membuka pintu-pintu kebaikan dimanapun dia berada. Karena kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan mengantarkan ke surga. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi seorang muslim, setiap saat dalam hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh kegiatan dilakukan di muka bumi ini tidak akan hilang begitu saja ditelan masa, tetapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat. Demikianlah kata Imam Al-Qurtubi. Sungguh tepat kita renungkan Al-Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dengan Mazhab Barat, bahwa seseorang yang soleh tidak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkan dan zaman akan mencatat amal baiknya. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan khutbah singkat ini dan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan dan tuntutan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibati wal matifin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.